yang datang dalam rupa manusia yang disadur dari ajaran Hinduisme. Lalu kemudian para sahabat sekalian, ya, di dalam Yohanes 10 ayat 8, tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya, karena inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ini perkataan siapa? Perkataan manusia biasa yang diberikan mandat oleh Sang Pencipta untuk menyatakan diri Sang Pencipta alam semesta kepada Bani Israel yang kemudian dituhankan oleh orang-orang di luar daripada misi ajarannya. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku sendiri yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Kenapa? Karena itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Lagi-lagi Yesus hanya menerima tugas. Dia pesuruh, dia pembantu, ya, daripada Sang Pencipta. Makanya dikatakan dia adalah utusan Tuhan, bukan utusan presiden, bukan utusan negara, tetapi dia adalah utusan Sang Pencipta alam semesta yang diberi wewenang untuk menyampaikan, untuk memperlihatkan tanda-tanda kemujizatan yang Tuhan Sang Pencipta alam semesta berikan kepadanya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Mau dibolak-balik seperti apapun, Yesus membantah ketuhanannya. Lalu kemudian para sahabat sekalian, di dalam Yohanes 12 ayat 44, tetapi Yesus berseru, bukan Zulkifli yang berseru, tetapi Yesus yang berseru. Apa seruan Yesus? Apa teriakan Yesus? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi barang siapa yang percaya kepadaku, dia percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Nyata kan? Kurang apa lagi coba? Yesus membantah seluruh fitnahan gereja yang mengajarkan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Yesus berseru, barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus ini cuma alat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Jadi sejatinya orang yang percaya kepada Yesus dan ajarannya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bukan pribadi Tuhan yang datang dalam rupa anak. Bukan pribadi Tuhan yang datang dalam rupa makhluk. Bukan pribadi Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Bukan pribadi Tuhan yang dibentuk menjadi manusia. Tetapi dia adalah manusia 100% yang diberi kemujizatan, yang diberi kekuatan, yang diberi kuasa untuk memberikan pengajaran bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Ya, ini yang perlu dipahami. Lalu kemudian di dalam Yohanes 13 ayat 20, barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu membantah fitnahan-fitnahan orang Kristen yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Makanya para sahabat sekalian, ending daripada semua apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu nantinya adalah mendapat perilaku yang tidak baik dari Yesus. Kalian semua yang mengusir setan dengan menggunakan namaku. Kalian yang bermukjizat dengan menggunakan namaku. Kalian yang bernubuat demi namaku. Kalian yang beribadah dengan menggunakan namaku. Kalian yang mengajarkan sesuatu konsep dengan menggunakan namaku. Semua kalian adalah pembuat kejahatan.
Orang-orang Kristen berseru, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami bermukjizat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengajarkan, memberitakan tentang suatu kebenaran menurut kami demi namamu? Bukankah kami mengajak orang-orang Kristen menyembah dirimu demi namamu? Kata Yesus, tidak semua orang yang menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah, kerajaan Bapakku, kerajaan Tuhan yang telah mengutus aku, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Sederhana bukan? Apa kehendak Bapakku yang ada di surga? Pertama, harus mengimani aku sebagai utusan Tuhan. Itu kehendak Bapakku. Apa yang aku lakukan atas kehendak Bapakku. Apa yang aku katakan atas kehendak Bapakku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak melakukan pekerjaan atas perbuatanku sendiri. Semua yang aku katakan, semua yang aku lakukan atas kehendak Bapakku. Ending dari pengajaran Yesus, harus mengenal aku sebagai utusan Bapakku. Bapakku mau kalian mengenal aku sebagai utusannya. Bapakku tidak mau kalian mengenal aku sebagai Bapa itu sendiri. Jadi orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Bapa yang datang dalam rupa manusia akan diusir semuanya. Dalilnya jelas di dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23. Jadi kita sebagai Kristologi tidak ngarang-ngarang. Ini bukan fitnah. Ini pernyataan Yesus sendiri yang mereka imani sebagai perkataan Yesus. Lalu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, di dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus lagi-lagi berkata, sebab aku berkata-kata, aku berucap, aku memberikan pengajaran, bukan dari diriku sendiri. Bukan dari diriku sendiri. Kalau kalian mengatakan, aku inilah Bapak, sayang sekali. Aku bukan Bapak. Kalau kalian mengatakan, aku adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia, sayang sekali, aku bukan Bapa yang datang dalam rupa manusia. Kenapa? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan. Berarti Bapa itu bukan aku. Dia adalah atasanku. Dia adalah junjunganku. Dia adalah pimpinanku. Sementara aku ini adalah bawahan. Aku ini duta. Aku ini utusan. Aku ini adalah makhluk yang diciptakan menjadi nabi, menjadi rasul, untuk mengajarkan, untuk memperkenalkan, agar kalian kenal siapa Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ya. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan apa yang aku sampaikan dan aku katakan itu berasal dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 12 ayat 49. Berarti Yesus bukan Islam, tapi Yesus yang menolak sendiri atas fitnahan orang Kristen. Bukan Islam yang mengatakan penolakan itu, tetapi Yesuslah yang menolak fitnahan gereja, orang-orang Kristen yang gagah berani, sok percaya diri, yang tidak tahu menahu tentang ajaran Yesus, hanya berdasarkan atas imani saja. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, para sahabat-sahabat sekalian. Jangan Yesus, Sulkifli emabas, kalau diberi kekuatan sama seperti Yesus, saya pun bisa mengatakan dan melakukan hal yang sama. Andai saja Sang Bapa memberikan kuasa kepada saya, memberikan kepercayaan kepada saya, menjadi utusannya, saya pun bisa membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tapi apakah kemudian aku ini adalah Tuhan? Bukan. Kalau sekiranya Allah itu mau, Sulkifli lahir tanpa Bapa, bisa. Kalau sekiranya Tuhan itu mau, Sulkifli lahir tanpa ibu, bisa. Kalau sekiranya Allah itu mau, aku tercipta tanpa ayah, tanpa ibu, bisa.
Kalau Allah itu mau, saya tidak tercipta sama sekali. Bisa. Tapi apakah berarti itu aku adalah Tuhan? Tidak. Bukan. Karena Tuhan itu tidak bisa dimanifestasikan menjadi makhluk. Tuhan namanya Tuhan, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tidak ada yang bisa melihat rupa Tuhan. Tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada manusia hidup bila mana dia mendengarkan suara Tuhan. Itu ajaran para nabi. Lalu kemudian para sahabat sekalian, di dalam Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau, kata Yesus. Ini Yesus sudah memelas ini. Memelas kepada Bani Israel. Kalau orang Kristen ya terserah mereka, karena mereka adalah penumpang gelap yang bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus. Suka-suka dia. Mau dia tuhankan Yesus, monggo. Dia mau sembah Yesus, silahkan. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep akidahnya, ajarannya, tatanan hidup keberagamaannya di luar daripada Bani Israel. Yohanes 14 ayat 10. Yesus lagi-lagi membantah fitnahan orang-orang goyim yang mendudukkan dirinya sebagai Tuhan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Coba, Yesus sudah mengatakan dirinya, tidak percayakah engkau? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah ini sudah satu paket. Aku dan Bapa adalah satu. Katanya itulah yang menyebabkan Yesus dituhankan oleh orang Kristen. Orang yang memiliki akal lemah. Aku dan Bapa adalah satu. Sehingga orang Kristen menyembah dia. Tapi di dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus dengan terang mengatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Padahal Bapa sudah ada dalam dirinya. Tapi Yesus masih mengatakan, aku tidak mengatakan dari diriku sendiri. Berarti meskipun Bapa itu sudah ada di dalam diri Yesus, ternyata ketika Yesus berkata, itu bukan dari dirinya sendiri, meski Bapa sudah nongkrong di dalam dirinya. Bayangkan. Apalagi ketika Bapa masih ada di surga, dan Yesus ada di bumi. Sedangkan Bapa sudah berada di dalam dirinya. Yesus belum bisa berbicara dari dirinya sendiri. Sebagai Bapa itu sendiri. Kenapa? Karena meskipun Bapa sudah ada di dalam dirinya, Bapa tetaplah Bapa, Yesus tetaplah Yesus. Tidak ada satu di situ. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini fakta. Yesus hanya pesuruh. Yesus hanya duta. Dia hanya utusan. Jadi tidak ada umat Islam itu membantah ketuhanan Yesus. Nggak ada. Tapi Yesuslah yang membantah ketuhanannya sendiri terhadap orang-orang yang bermulut besar, yang memiliki konsep dogma yang luar biasa menyesatkan bahwa dirinya adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi Yesus membantahnya. Enyahlah kalian daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sahabat-sahabat sekalian, sedikit lagi ya, kita tambahkan pembuktiannya bahwa bukan Islam yang menolak Yesus itu dituhankan. Bukan Islam yang menolak untuk menuhankan Yesus. Tetapi Yesus itu sendiri yang menolak fitnahan-fitnahan orang kufur bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Dan sementara Yesus membantah kesemuanya itu. Yohanes 14 ayat 31, para sahabat. Yesus mengatakan begini, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kurang apa lagi coba? Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Sekarang pertanyaannya, kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri,
Kenapa mesti dia diperintah oleh pribadi lain? Adakah Tuhan yang bisa diperintah? Coba. Tuhan itu tempat meminta. Bukan Tuhan itu tempat diperintah. Inilah bukti akurat. Yesus membantah ketuhanannya. Yesus membantah semua fitnahan orang-orang yang berakal lemah, yang mendudukkan dirinya, yang nyata menampakkan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tapi tetap saja dituhankan dengan berbagai macam propaganda tipu muslihat. Dan sekarang mereka terlalu berani memperbodoh orang-orang yang sudah punya agama dengan menukarnya Indomie untuk demi mengajarkan menyembah kepada makhluk ciptaan Tuhan yang sangat saleh, menyembah kepada Tuhannya yang Tuhannya disebut dengan sebutan Bapa oleh dia. Yohanes menerangkan di dalam kitabnya Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu, kata Yesus. Yesus mau agar dunia ini tahu. Ya, Yesus mau agar semua orang tahu bahwa Yesus mengasihi Bapa. Bahwa Yesus mengasihi artinya taat kepada Bapa. Mengasihi itu artinya apa? Mendengarkan firman Bapa. Mengasihi itu artinya apa? Mengikuti instruksinya Bapa. Ya. Jadi Yesus mau agar dunia tahu bahwa Yesus mengasihi Bapa, bahwa Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadanya. Ini bukan fitnah. Ini pernyataan Yesus yang menolak terhadap fitnahan pemikir-pemikir lemah yang menginginkan perpuluhan mengalir terus-menerus dengan cara sistem yang melupakan tentang konsep perpuluhan yang khususnya hanya kepada suku Lewi saja. Sahabat-sahabat sekalian, Yohanes 15 ayat 10. Siapa yang berkata? Yesus. Apa kata Yesus? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sebab aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Coba teman-teman, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, kita buka cakrawala berpikir kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita bisa memahami ayat ini, agar kita bisa memahami pengajaran Yesus ini, agar kita tidak menjadi orang yang membangkang terhadap perintah dan ajaran Nabiullah Isa alaihissalam yang kemudian mereka palsukan namanya menjadi Yesus agar lidahnya lebih mudah menyebutnya, karena sembahan-sembahan orang yang pertama kali memeluk agama Kristen adalah penyembahan terhadap dewa-dewa yang banyak punya Zeus-Zeusnya di belakang, sehingga dia mengatakan Yesus padahal nama aslinya adalah Yeshua HaMashiach. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi kalau orang yang mengikuti perintah Yesus, maka orang itu akan tinggal di dalam kasih Yesus. Apakah berhenti sampai di situ perkataan Yesus? Tidak. Seperti aku yang menuruti perintah Bapakku, aku pun tinggal di dalam kasihnya. Nah, sekarang, kalau Yesus yang tinggal di dalam diri Bapa menjadi Tuhan, berarti orang-orang yang mengikuti perintah Yesus dan tinggal di dalam kasih Yesus, berarti dia juga Tuhan. Ini terbantahkan, terpatahkan semua fitnahan dan tuduhan pemikir lemah yang mengatakan Yesus itu Tuhan, karena Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Padahal Yesus membuka peluang. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Karena kau tinggal di dalam kasihku, maka kamu dan aku adalah satu. Kalau aku dan Bapa, mereka artikan aku juga adalah Tuhan, maka kamu dan aku satu. Mereka juga wajib mengimani kamu juga adalah Tuhan. Kenapa? Karena aku, kamu, Bapa berada dalam kesatuan kasih. Sahabat, saya tidak mengada-ngada.
Saya bukannya menolak ajaran Yesus. Islam tidak disebut sebagai Islam kalau dia tidak mendengarkan, tidak mengikuti, tidak mendengar, tidak mengikuti, dan tidak mencontohi apa yang Yesus ajarkan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan aku tinggal di dalam kasihnya. Berarti siapapun yang menganggap Yesus dan Bapa adalah satu, maka Yesus itu adalah Tuhan, maka orang-orang yang tinggal di dalam kasihnya Yesus pun harus orang ini disembah. Alhamdulillah, umat Islam yang memiliki akal sehat tidak pernah menyembah Yesus hanya karena berdasarkan majas yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, padahal satu di situ adalah aku menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku, aku mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku, aku akan mencontohkan kepada Bani Israel apa yang Tuhan inginkan aku contohkan kepada Bani Israel. Aku mempraktekkan sesuatu kepada Bani Israel, bukan dari diriku sendiri, bukan rekayasa dari diriku sendiri, tetapi apa yang aku praktekkan, sholat, puasa, sunat, dan seterusnya, itu atas kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Sahabat, di dalam Yohanes 17 ayat 7, ayat 8, Yesus berkata seperti ini. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari padamu. Sekarang mereka tahu. Kata siapa? Kata Yesus. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Untuk siapa? Murid-muridnya. Apa kata dia? Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu semuanya berasal daripadamu. Pertanyaannya, hai Yesus, apa saja sih yang diberikan oleh Bapa kepadamu? Oh, satu, aku diberikan supaya aku bisa membangkitkan orang mati. Jadi kemampuanmu membangkitkan orang mati itu bukan berasal dari dirimu. Bukan. Lalu berasal dari mana? Dari Bapakku. Oh gitu. Terus apa lagi Yesus? Aku berkata, akulah Alfa dan Omega. Oh itu juga pemberian Tuhanmu? Iya. Di mana dalilnya itu dikatakan? Yohanes 17 ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi kamu bisa membangkitkan orang mati, dituduh bisa mengampuni dosa. Itu semua bukan berasal daripadamu, Yesus. Bukan. Semua yang ada pada diriku, orang yang punya akal sehat, semua tahu bahwa itu adalah berasal dari Dia yang telah mengutus aku. Bukan dari aku. Bukan dari aku. Tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Lah, kalau begitu kamu bukan Tuhan. Ya bukan. Jadi kalau begitu kamu bukan inkarnasi Tuhan. Bukan. Tapi mereka mengatakan, kamu itu adalah firman yang berubah menjadi manusia. Kata siapa? Kata mereka. Oh, mereka salah tafsir. Aku ini berasal dari kehendak. Allah itu ketika berkehendak, dia berfirman. Berarti aku berasal dari firman. Aku utusan yang berupa manusia berasal dari firman. Jadi ketika mengatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman, itu tidak salah. Karena memang saya ini sesuatu yang tidak ada, menjadi ada, pada mulanya berasal dari firman. Oke, berarti kita sudah paham. Apapun yang kamu perlihatkan, mujizat luar biasa seperti apapun yang kamu punya, kamu bisa mengetahui kiamat misalnya, kamu bisa memutarbalikkan matahari terbit dari barat, terbenam di timur, kamu bisa membolak-balikkan tanah di atas, air di bawah, kau bisa membolak-balikkan kepala orang berjalan dengan kepala. Ternyata semua itu tidak berasal daripadamu. Yes. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ayat 8-nya mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu benar-benar. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah murid-muridku Bani Israel.
Mereka murid-muridku Bani Israel benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka murid-muridku Bani Israel percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bukan engkau yang inkarnasi menjadi aku, tetapi engkau tetap posisinya sebagai engkau, aku tetap posisinya sebagai utusan. Kau sang pengutus, aku sang utusan. Jadi kalau ada orang yang menyembah aku, semuanya akan kuusir. Karena penyembahan yang mereka lakukan tidak berasas terhadap kehendakmu. Tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaanmu, melainkan mereka yang mengikuti kehendakmu, bukan kehendakku. Karena semua yang ada pada diriku itu berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Jadi sahabat-sahabat sekalian, lalu bagaimana kita sebagai orang di luar daripada ajaran konsep pagan Kristen ini? Ketika mereka menjajakan manusia menjadi Tuhan dengan dalil Wahyu 1 ayat 17 ayat 18. Akulah Alfa dan Omega. Itulah bukti bahwa Yesus yang dibunuh oleh makhluk berupa manusia adalah Tuhan. Karena dia dengan nyata dari lisannya mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Tapi ternyata mereka buta. Mereka tidak melihat fakta yang ada di dalam kitabnya sendiri. Mereka tidak mau tahu. Yang mereka jajakan adalah paganisme. Bagaimana mereka bisa menjadi perpanjangan tangan iblis, mengajarkan manusia menyembah kepada manusia. Mereka lupa untuk membaca ayat 1. Di mana ayat 1 dengan terang dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti perkataan Yesus, aku udah Alfa dan Omega, itu adalah wahyu yang diterima Yesus sebagai karunia Allah kepadanya. Sama seperti Musa, ketika Musa mengatakan, esher, itu adalah wahyu Musa yang diberikan Allah, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sama ketika Salomo mengatakan di dalam Amsal 2, Amsal 8, ikutilah aku, engkau akan memperoleh keselamatan. Aku ada sebelum langit, digariskan kata Salomo. Ternyata itu adalah wahyu Salomo yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yang lebih gila lagi, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Innani ana Allah. Aku ini adalah Yod-He Baf-He. Aku ini adalah Hasem, kata Muhammad SAW. Aku ini adalah Elohim, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata ucapan-ucapan seperti ini adalah wahyu Rasulullah Muhammad SAW yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi bahlullah orang yang tidak bisa membedakan antara sang pengutus dengan utusan. Di mana sang pengutus dengan membersihkan dirinya dari pitnahan-pitnahan itu, mengajarkan dirinya 100% sebagai utusan Tuhan, dan tidak pernah sekian 0, sekian persen mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Sahabat-sahabat sekalian, ini bukan fitnah, ini fakta. Bukan Quran yang mengatakan, tetapi kitab yang mereka tenteng setiap saat. Lalu kenapa mereka tidak bisa menerima ini? Kenapa mereka tidak bisa memahami ini? Kenapa mereka tidak bisa menelaah ini? Kenapa mereka tidak bisa mempercayai dalil-dalil ini? Al-Quran dan kitab Musa telah memberikan materai yang jelas kepada jidat-jidat orang-orang ini. Apa kata Musa? Di dalam Kejadian 12 ayat 3. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, Abraham. Dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau, Abraham. Sudah ketahuan, siapa yang menuduh Abraham melakukan dosa besar dengan melakukan poligami? Islam atau Kristen?
Siapa yang menuduh Abraham berzina dengan budak? Islam atau Kristen? Siapa yang menuduh Ismail itu adalah anak haram? Islam atau Kristen? Siapa yang menuduh Abraham itu adalah manusia yang tidak sabaran terhadap janji Tuhan? Islam atau Kristen? Coba. Jelas di sini. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham,